Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus yang mulia. Susu, kakak, cici, tata. Mari layani Tuhan dengan sukacita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda dan anak-anak, kita semua tahu bahwa masa Advent adalah masa, atau tidak semuanya tahu? Advent berasal dari kata Adventus, artinya menantikan. Nah, menantikan ini berbeda dengan menunggu.
Perbedaannya, kalau menunggu itu cenderung lebih pasif, tidak melakukan apa-apa. Pernah menunggu angkot yang sekolah? Kalau menunggu angkot pernah pakai persiapan? Apa dulu? Menunggu angkot tuh diem aja. Nanti angkotnya datang baru kita naik. Menunggu hujan reda. Ada yang kalau menunggu hujan reda pakai persiapan? Tidak ada. Yang namanya menunggu itu cenderung pasif, diam saja. Kalau waktunya datang, kita lakukan. Berbeda dengan penantian, menantikan. Kalau kita lihat seseorang di rumahnya bersih-bersih, mempersiapkan pernak-pernik ini itu, lalu kita mulai bertanya, mau ada apa? Nah, berarti seseorang sedang mempersiapkan sesuatu, menantikan sesuatu. Kalau orang sudah mulai dandan, wah, menantikan siapa nih? Maka penantian itu salah satu tandanya adalah bahwa seseorang melakukan sebuah persiapan. Di masa Advent ini kita sedang menantikan kehadiran Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus pada hari Natal. Kita juga melakukan persiapan. Panitia Natal ini sudah mulai berunding nih. Dekorasinya mau apa nih? Pohon Natalnya mau gimana? Gua Yesusnya mau di sebelah mana? Nanti yang jadi Bunda Maria dan Yosef siapa? Panitia mulai melakukan persiapan. Demikian juga di rumah kita. Sudah mulai ada yang membuat pohon Natal. Orang tua mulai memikirkan kado Natal apa ya buat anak-anak. Mungkin juga ada yang mulai berpikir tentang baju Natal. Wah, nanti Natal bajunya harus baru nih. Persiapan-persiapan semacam itu biasanya mewarnai masa-masa menjelang hari Natal. Akan tetapi ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, seringkali karena sibuk dengan persiapan-persiapan itu, kita lupa pada persiapan yang paling penting, yang paling mendasar, yang paling fundamental, paling esensial, yaitu persiapan hati. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tidak diminta untuk persiapkanlah baju baru bagi Tuhan, atau persiapkanlah kado Natal untuk Tuhan, tapi persiapkanlah jalan supaya ketika Ia datang jalannya lancar. Karena Tuhan mau datang ke hati kita, maka kita diminta untuk mempersiapkan hati supaya hati kita itu lancar ketika Tuhan datang. Yohanes Pembaptis menyamakan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan baginya, itu bersama dengan pertobatan. Dalam bacaan pertama kita melihat pertobatan itu bukan perkara usaha manusia yang ingin semakin hari semakin baik. Semua orang ingin menjadi lebih baik setiap hari. Orang yang tidak mengenal Allah pun ingin menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Tetapi dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana orang-orang Israel yang dibuang itu dikumpulkan kembali oleh Allah. Lihat, bukan orang Israel yang mengusahakan pulang, tapi orang Israel dikumpulkan kembali. Bacaan pertama ingin mengingatkan kita atau mengajak kita merenungkan bahwa pertobatan sejatinya adalah kehendak Allah. Allah yang kangen sama kita supaya kita pulang. Dalam bacaan pertama mari kita lihat lagi bahwa dikatakan di situ, sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaan dan dengan belas kasihan serta kebenaran. Jadi ada 4, sukacita, cahaya kemuliaan, belas kasihan dan kebenaran. Kalau kita merenungkan 4 unsur ini di dalam perjanjian baru, semuanya itu akan kita temukan dalam pribadi Yesus. Maka kita bertanya, mengapa kita menantikan kedatangan Yesus pada hari Natal? Karena Yesus adalah perwujudan rasa kangen Allah kepada kita. Karena Allah tuh menunggu-nunggu manusia kapan bertobatnya,
Karena belum semua bertobat, maka diutusnyalah Yesus. Ia datang ia datang membawa sukacita, kabar keselamatan, bahwa semua manusia nanti akan dibawanya kepada Allah. Dia juga membawa kebenaran, bahwa apa yang diajarkannya, apa yang dilakukannya, semua itu menggambarkan ini loh cara hidup yang benar di hadapan Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, melihat Yesus, kita tuh melihat ungkapan cinta yang bukan hanya kata-kata, tetapi datang ke dunia menjadi daging, menjadi tindakan, menjadi aksi nyata sehingga kita bisa merasakannya. Jadi Allah itu bukan mencintai dengan teori, tetapi kalau kita melihat Yesus, apalagi yang tergantung di kayu salib, maka kita akan bisa merasakan, nah itu loh cinta Allah untuk kita. Dalam bacaan kedua kita melihat Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa buah-buah dari pertobatan, yaitu ketika kita merasakan sungguh bahwa kasih Allah, sukacita, kebenaran itu kita rasakan, kita akan mampu memilih apa yang baik agar kita suci dan tak bercacat menjelang kedatangan Kristus. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, menjelang hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melakukan persiapan. Baik kalau kita mempersiapkan segala hal perihal hidup menggereja, liturgi, perayaan-perayaan, persaudaraan, tetapi jauh lebih baik kalau kita pertama-tama melakukan persiapan hati. Persiapan hati apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama secara manusiawi kita menyadari sebagai orang yang berdosa. Karena hanya orang yang rendah hati mengakui itulah yang bisa membuka pintu kerahiman Allah. Kalau orang sudah berdiri dengan saya orang benar, saya orang sehat, maka pintu kerahiman sudah tertutup dengan sendirinya. Maka poin yang pertama, mari kita menyadari dosa dan kesalahan kita. Akan tetapi itu tidak cukup. Karena pertobatan yang sesungguhnya adalah merasakan sungguh bahwa Allah itu mengasihi kita. Itu yang mendorong kita untuk bertobat. Bukan karena kita ingin menjadi lebih baik saja. Kalau ingin menjadi lebih baik saja, semua orang bisa melakukan. Tetapi karena saya dikasihi oleh Allah, saya ingin menjadi lebih baik sebagai tanda kasih saya juga kepadanya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah di masa Advent ini kita melakukan persiapan-persiapan kita sambil pertama-tama mempersiapkan hati kita. Maka pertanyaan yang boleh kita bawa pulang hari ini, pada masa Advent ini, persiapan apakah yang ingin saya lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus? Jalan seperti apakah yang ingin saya siapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus? Marilah kita mengisi masa Advent ini dengan segala persiapan hati kita, mempersiapkan jalan yang mulus baginya. Marilah kita hening sejenak.